Hai, balik lagi di RWPP Plot. Pasukan Pertahanan Anti Kaiju Jepang atau Japan Anti Kaiju Defense Force adalah organisasi militer yang dibentuk secara khusus untuk mengalahkan dan menetralisasi para kaiju. Pasukan pertahanan dikelola oleh Biro Netralisasi dan memiliki basis atau divisi di berbagai wilayah Jepang. Jadi inilah dia 9 prajurit Defense Corps terkuat versi RWPP Plot. Nomor 3, bikin gak nyangka. Wibu. Urutan 9, ada Rin Shinonome. Rin Shinonome adalah seorang gadis yang menjadi pimpinan peloton di divisi pertama pasukan pertahanan. Ia selalu berusaha mendapat pengakuan dari kaptennya, Gena Ruby, baik dari segi kekuatan atau kecantikan. Rin Shinonome memiliki tingkat potensi 73% dari armornya. Walaupun cukup kuat untuk menetralisir beberapa kaiju, tapi ia kalah telak saat bertarung melawan kaiju nomor 13. Jadi pantas untuk ditaruh di urutan 9. Urutan 8, Iharu Furuhashi. Iharu Furuhashi merupakan anggota divisi keempat pasukan pertahanan. Sebelum markas Tachikawa hancur, ia merupakan rekan Kafka, Hikaru, dan Leno di divisi ketiga. Iharu merupakan salah satu anggota baru pasukan pertahanan yang berbakat. Meski awalnya dia terlihat lemah dan jauh di bawah Leno Ishikawa, tapi pada saat uji coba armor kaiju nomor 6 yang digunakan oleh Leno Ishikawa, terlihat potensi dari Iharu yang mempunyai kemampuan unik, di mana dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya bahkan melebihi Ishikawa ketika dia sedang fokus pada targetnya. Tapi itu hanya terjadi saat dia benar-benar fokus kepada target. Setelah itu, kekuatan tempurnya kembali turun. Jadi bisa dibilang kekuatan Iharu ini naik turun ya, tergantung dari situasi yang dihadapi. Nomor 7, Leno Ishikawa. Leno Ishikawa adalah rekan sekaligus teman dekat dari Kafka Hibino. Penampilan awal dari Leno sebenarnya biasa-biasa saja. Nilai kekuatan tempurnya rata-rata lah. Tapi semua potensinya mulai muncul seiring waktu dia berlatih di markas Defense Corps. Dia menunjukkan peningkatan kekuatan tempur yang signifikan. Puncaknya saat dia mendapat senjata tempur yang terbuat dari kaiju nomor 6, yang digadang-gadang sebagai King of Kaiju dan juga sebagai simbol keputusasaan. Selama ini tidak ada orang yang cocok atau sinkron dengan senjata kaiju nomor 6, tapi hanya Leno Ishikawa yang mampu cocok dengan senjata ini. Kini Leno Ishikawa adalah salah satu numbers atau pemilik senjata kaiju bernomor. Nomor 6, Hikaru Shinomiya. Hikaru Shinomiya adalah anak dari Isao Shinomiya dan Hikari Shinomiya. Ia adalah rekan Kafka Hibino di divisi ketiga yang juga pindah ke divisi pertama. Ia adalah anggota pasukan pertahanan yang paling berbakat. Saat masuk, ia mampu menghasilkan tingkat potensi kekuatan armornya sebesar 55%. Gila, itu saat masuk aja loh. Itu belum ngapa-ngapain. Saat mendapat senjata armor nomor 4 yang sekaligus juga pernah dipakai oleh ibunya, ia bisa memaksimalkan potensi kekuatan tempurnya hingga 94%. Itu terjadi saat dia melawan kaiju nomor 15. Nomor 5, Soshiro Hoshina. Soshiro Hoshina adalah wakil kapten divisi ketiga di pasukan pertahanan. Selain itu, ia juga anggota keluarga Hoshina, keluarga yang terkenal sebagai ahli pedang dan adik dari Shoichiro Hoshina. Buat yang gak tahu Shoichiro Hoshina, dia adalah kapten dari divisi ke-6. Sebagai anggota pasukan pertahanan, Soshiro Hoshina memiliki tingkat potensi armornya sampai 92%. Namun saat memakai senjata nomor 10, ia mampu mengeluarkan semua kekuatan armornya sampai 100%. Bahkan digadang-gadang ini adalah kekuatan armor terbesar sejauh ini. Bahkan Gena Ruby saja tidak bisa mencapai potensi ini dengan armor kaiju nomor 1-nya. Dengan senjata nomor 10, Soshiro Hoshina mengalahkan kaiju di Bandara Chopu dan berhasil membunuh kaiju nomor 12. Nomor 4, Hikari Shinomiya. Hikari Shinomiya adalah istri dari Isao Shinomiya dan ibu dari Hikaru.
Ia adalah mantan kapten divisi kedua dan mantan wakil kapten divisi pertama di pasukan pertahanan. Ia sering dianggap sebagai salah satu di antara yang terkuat dengan armor senjata nomor 4. Hikari Shinomiya mampu mencapai tingkat potensi tempurnya sebesar 93%. Sayangnya, Hikari tewas di pertempuran melawan Kaiju nomor 6. Senjata nomor 4 kemudian diwariskan kepada Kikoru. Inilah sebabnya Mimin menaruh Hikari Shinomiya di atas Leno Ichikawa, karena Hikari lah yang mampu membunuh Kaiju nomor 6 meskipun harus mengorbankan nyawanya. Nomor 3, Isao Shinomiya. Gila banget. Pasti banyak yang tidak menyangka. Pasti kalian bakal bilang, loh kok Isao bisa di nomor 3, kan harusnya pertama atau kedua. Isao Shinomiya adalah ayah dari Kikoru Shinomiya dan suami dari Hikari Shinomiya, juga Direktur Jenderal Pasukan Pertahanan. Selain itu, ia juga mantan kapten divisi pertama dan sebelumnya dikenal sebagai tentara terkuat. Isao Shinomiya memakai senjata nomor 2 yang dibuat dari Kaiju nomor 2. Ia mampu bertarung cukup imbang dengan Kaiju nomor 8 dan hampir membunuh Kaiju nomor 9. Sayangnya, Isao Shinomiya dan senjata nomor 2 diserap oleh Kaiju nomor 9. Nomor 2, Mina Ashiro. Mina Ashiro adalah teman masa kecil Kafka Hibino dan kapten divisi 3 pasukan pertahanan. Ia tidak saja menjadi salah satu karakter dalam anime Kaiju nomor 8 terkuat, ia juga menjadi bintang pasukan pertahanan. Sebagai anggota pasukan pertahanan, Ashiro Mina berhasil meraih tingkat adaptasi pada baju armornya sebesar 96%, hanya sedikit di bawah Gen Narumi. Bersama Shoshiro Shina dan Kikoru Shinomiya, Mina berhasil mengalahkan Kaiju nomor 10. Lalu, Mina Ashiro juga berhasil menang melawan Kaiju nomor 14. Kenapa Mimin taruh Kapten Ashiro Mina lebih kuat dari Komandan Isao? Seperti yang kita tahu, jika Isao Shinomiya saat bertarung, dia menggunakan senjata yang terbuat dari Kaiju nomor 2. Tapi Ashiro Mina berbeda. Bahkan tanpa kekuatan senjata atau armor dari Kaiju bernomor, dia bisa mencapai potensi kekuatan yang sangat besar. Bahkan Isao Shinomiya sendiri yang bilang jika Ashiro Mina adalah sebuah keajaiban. Nomor 1, Gen Narumi. Gen Narumi adalah kapten divisi pertama yang terkenal sebagai divisi terkuat di pasukan pertahanan dan dianggap sebagai petarung terkuat di seluruh pasukan. Ia juga kemudian menjadi guru dari Kikoru Shinomiya. Sebagai anggota pasukan pertahanan, Gen Narumi mampu mengeluarkan kekuatan tempurnya sampai 98%, hampir menyentuh 100. Selain itu, ia juga memakai senjata nomor 1 dengan retina matanya yang berasal dari Kaiju nomor 1. Dengan retina dari Kaiju nomor 1, Gen Narumi bisa melihat masa depan. Meski sebelumnya saat latihan, dia tidak pernah bisa mengalahkan Isao Shinomiya, tapi saat dia melawan Kaiju nomor 11, dia membuka potensi tempurnya. Dia bisa melebihi ekspektasi siapapun tentang kekuatan Kaiju nomor 1. Di mana jika sebelumnya dia hanya mampu melihat prokognisi gerakan lawan melalui sinyal listrik yang dihasilkan lawannya, setelah mendapatkan power up, kini Gen Narumi sudah bisa melihat pergerakan partikel, suhu dan neuron, sehingga dia benar-benar tidak tertandingi. Loh Min, kok nggak masukin Kafka Hibino? Kan Kafka Hibino juga pasukan Defense Corps dan sudah banyak membunuh Kaiju. Nah, jadi gini, karena yang Mimin masukkan dalam daftar ini adalah pasukan Defense Corps terkuat, jadi Kafka tidak termasuk. Loh, kok bisa? Iya, bisa. Karena Kafka sendiri selama ini hanya bertarung dengan mode Kaijunya. Jadi, kekuatan tempurnya sebagai manusia biasa tidak bisa digunakan karena kekuatan tempurnya hanya 1% saja. Jadi dia tidak termasuk dalam list pasukan terkuat. Tapi dia lebih cocok menjadi Kaiju terkuat. Gimana? Kalau kalian punya pendapat lain, langsung aja komen di bawah. Mungkin kalian punya perdebatan atau pertanyaan, silahkan langsung aja debat Mimin. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.